Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa, nak? Ya, Azam, maju Azam. Ya, sikap berdoa bagaimana? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran cita-citaku menjadi anak soleh, tahukah kalian apa itu cita-cita? Impian. Iya, cita-cita adalah impian. Apa lagi? Iya, tujuan. Ada lagi? Ada lagi? Keinginan, iya. Jadi cita-cita itu adalah suatu tujuan atau keinginan yang ingin kita capai. Itulah yang dikatakan cita-cita. Siapa yang bercita-cita ingin jadi dokter? Iya. Siapa yang bercita-cita ingin jadi polisi? Ada? Azam? Mau jadi apa Azam? Jadi tentara. Jadi cita-citanya Azam ingin jadi tentara. Nur Hasanah ingin jadi dokter. Supaya bisa jadi tentara dan dokter harus apa? Harus rajin belajar. Ya. Dengan demikian cita-cita itu adalah tujuan impian yang harus kita capai dengan jalan belajar. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang semua bawa buku agama ya? Ya, coba dibuka buku agamanya, yaitu pelajaran 3. Ya, sudah dapat? Sudah. Ya. Sekarang lihat di pelajaran 3, yaitu orang jujur disayang Allah. Kalian lihat gambar di situ? Ya, ada gambar apa di situ, nak? Iya, ada orang belajar, ada orang salat. Ya. Jujur disayang Allah. Ya. Siapa yang mau disayang Allah? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Iya, dengan
contoh terhadap jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana itu contoh jujur terhadap diri sendiri? Dia tidak menyontek. Apalagi? Ya, jika ada barang yang hilang harus dikembalikan. Siapa lagi? Sering membantu orang tua. Sering membantu orang tua. Ya, semua jawabannya bagus ya. Orang jujur disayang Allah itu, ya, semua jawabannya tadi itu benar ya. Dan ibu kasih contoh seperti ini. Siapa? Ibu kasih contoh. Misal ini ya, Nur Hasana. Ketika dia ditanya ibunya, ya, Nur Hasana, kamu sudah salat apa belum? Nur Hasana bilang, iya Bu, sudah salat. Padahal dia belum salat. Ya, itu orang tidak berlaku jujur. Contoh yang berlaku jujur, gini. Kalau dia ditanya orang tuanya, Nur Hasana, kamu sudah salat? Sudah Bu. Berarti itu adalah perilaku jujur. Jadi dampaknya bagi kita orang yang tidak jujur itu akhirnya apa? Neraka. Masuk neraka, tidak bagus ya. Jadi berperilaku jujur itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jujur kepada Allah supaya kita disayang Allah ya. Contohnya itu tadi salat ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jujur itu salah satunya ya. Kalau pada saat ujian jujur terhadap diri sendiri, pada saat ujian ya tidak boleh saling menyontek. Terus yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana yang dikatakan perilaku jujur? Menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah hormat begini? Iya, tentunya tidak. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Memberi salam. Ketika kita bertemu orang yang lebih tua dari kita, kita harus memberi salam dan mengambil tangannya ya, mencium tangan. Begitu juga dengan guru. Ketika kita bertemu guru, apa yang harus kita lakukan? Memberi salam. Ya, itu adalah contoh perilaku hormat terhadap guru. Ya, jadi kalau ketemu guru jangan lari. Oh, itu ibu guru kemarin lari. Ya, tidak boleh. Kita harus dekati ibu guru kita memberi salam. Ya, begitu juga dengan orang tua. Ya, jangan disuruh. Ya, Reval disuruh, Reval pergi belikan ibu dulu garam. Saya tidak mau ibu guru, saya capek, saya capek Bu, saya baru dari sekolah. Berarti itu contohnya tidak patuh terhadap orang tua. Jadi kita sebagai anak kita harus patuh terhadap orang tua, orang yang lebih tua dari kita, ya. Jadi contoh-contoh perilaku
masih capek, dia bilang, "Mama, sebentar saya baru pergi, ya. Sebentar saya baru pergi, istirahat dulu saya sebentar." Supaya orang tua juga senang, ya. Jangan membuat, "Saya tidak mau, Mama, saya capek, saya terusin disuruh-suruh." Tidak boleh, ya. Jadi orang tua harus dipatuhi, ya. Karena tanpa orang tua kita tidak bisa hadir di dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Jadi selagi masih ada orang tua, kita harus mematuhinya, ya. Kita sebagai anak harus patuh terhadap perintah orang tua. Boleh membantah, ya. Dengan ini ada yang bertanya tentang perilaku jujur. Ada? Ya, coba. Ya, bagaimana ciri-cirinya anak saleh? Bagaimana ciri-cirinya anak saleh? Ada yang bisa memberikan jawaban? Jawaban, ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya, Nur Hasanah? Bagaimana ciri-ciri anak saleh? Ya, Adelia, coba Adelia. Jika disuruh orang tua tidak membantah, apalagi? Ya, hormat kepada guru, apalagi? Melaksanakan perintah Allah. Ya, itu tadi ya. Jadi ciri-ciri anak soleh itu banyak sekali. Ya, ketika kita mau masuk surga, banyak sekali ciri-ciri anak soleh. Salah satunya itu kita hormat terhadap orang tua, hormat terhadap guru. Itu salah satunya ya. Bukan berarti hormat mengangkat tangan, tidak. Hormat dalam artian kita harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangan dari supaya kita disayang Allah, ya. Kita harus melaksanakan perintahnya, ya, dengan jalan salat, mengaji, ya, supaya kita disayang Allah. Patuh kepada orang tua itu adalah ciri-ciri anak yang saleh. Salah satunya itu ciri-ciri anak saleh seperti itu, ya. Bukan ketika dia disuruh membantah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya. Jadi kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, berarti kita tidak disayang Allah. Kalau kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kita masuk surga. Semua ingin masuk surga tidak? Iya. Ibu saja mau masuk surga, apalagi kalian. Toh, semua kita inginnya kita masuk surga dengan jalan. Kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Apalagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Coba yang laki-laki. Coba yang laki-laki. Dengar dulu suaranya. Coba. Di situ ada gambar ya, ada beberapa gambar di bukunya. Itu orang apa? Orang jujur disayang Allah, ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang mau bertanya? Ya. Coba siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya tentang perilaku jujur? Tidak ada? Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya tentang perilaku jujur, Ibu kira sudah jelas ya perilaku jujur itu seperti apa. Jadi perilaku jujur ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak boleh diabaikan, ya. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah atau di mana saja kita berada, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur ini sangat penting dalam kehidupan kita,
kehidupan kita. Kejujuran, ya. Jujur itu kepercayaan. Tahu kepercayaan? Kalau kita tidak jujur lagi, tidak percaya, berarti kita sudah tidak disayang, ya. Jadi kejujuran, kepercayaan itu sangat penting, ya, bagi kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berteman, ya, kita harus berperilaku jujur. Jadi kejujuran ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan setelah ini nanti kalian sudah tahu apa itu jujur, ya. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Paham? Paham. Baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di situ ada soal, ya. Ada soal di halaman 21. Di situ sebanyak 5 nomor, ya. Nanti dikerjakan, setelah itu dikumpul, ya. Paham? Ya, soal tentang jujur, ya. Ya, jadi saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.